Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin memperkenalkan diri, nama saya Agil Heri Supangga dengan NPM 2254071007 dari Prodi Teknik Pertanian 2022. Di sini saya mendapatkan tugas atau kerja bagaimana mempresentasikan motor bakar yang dimana saya mendapatkan judul dengan motor bensin 4 tak, di mana saya akan menjelaskan tentang mekanisme mesin, mekanisme pengapian, dan yang terakhir adalah bagaimana cara menghitung kapasitas mesin tersebut. Nah, saya akan men-share apa yang telah saya buat. Nah, di sini eh, sebelumnya saya ucapkan terima kasih kepada Bapak Dr. Mareli Telombanua STP MSc yang telah memberikan kesempatan saya membuat video ini tersebut. Yang pertama saya diberikan judul adalah motor bakar bensin 4 tak. Nah, pertama-tama saya akan menjelaskan bagaimana apa sih motor bakar tersebut. Motor bakar adalah alat yang berfungsi untuk mengkonversikan energi termal dari pembakaran bahan bakar menjadi energi mekanis, di mana proses pembakaran berlangsung di dalam silinder mesin itu sendiri, sehingga gas pembakaran bahan bakar yang terjadi langsung digerakkan sebagai fluida kerja untuk melakukan kerja mekanis. Nah, fluida kerja tersebut adalah gas. Nah, di sini motor bakar itu berarti memerlukan bahan bakar bensin dan oksigen, yaitu bahan kimia tersebut, untuk dijadikan sebagai energi termal atau panas yang akan memberikan energi mekanis, di mana energi termal tersebut akan memberikan geledakan dan menjadi gas yang mana menghentakkan piston yang bergerak menjadi energi mekanis. Nah, selanjutnya adalah tujuan. Di sini tujuan dilakukannya pembelajaran ini adalah mahasiswa diharapkan mampu mengetahui prinsip kerja dari motor bensin 4 tak. Lanjut di bagian selanjutnya, apa itu motor bakar 4 tak? Nah, di sini saya akan menjelaskan. Motor bakar 4 langkah adalah mesin pembakaran dalam yang dalam satu kali siklus pembakaran akan mengalami 4 langkah piston. Nah, sekarang ini mesin pembakaran dalam pada mobil, sepeda motor, truk, pesawat terbang, kapal, alat berat, dan sebagainya. Umumnya menggunakan siklus 4 langkah. Nah, 4 langkah tersebut meliputi langkah hisap, langkah kompresi, tenaga, dan langkah buang. Yang secara keseluruhan memerlukan dua putaran poros engkol atau crankshaft per satu siklus pada mesin bensin atau mesin diesel. Nah, ini tadi adalah penjelasan apa itu motor bakar 4 tak, yang dimana dia di sini adalah motor dengan siklus satu kali siklusnya mengalami 4 langkah piston, yaitu dari titik mati atas ke titik mati bawah, mengkompresi dan lain sebagainya. Nah, seterusnya saya akan menjelaskan bagaimana mekanisme motor bakar bensin 4 tak. Nah, di sini saya sudah menampilkan sebuah ilustrasi atau skematik dari langkah-langkah dari motor bakar bensin 4 tak. Yang pertama ada di sini adalah langkah intake atau langkah hisap, di mana piston bergerak turun dan mekanisme katup buka atau intake akan terbuka, yang di mana dia akan menarik udara oksigen dan bahan bakar masuk ke dalam ruang bakar, yang mana itu ditarik oleh piston. Nah, kemudian lanjut ke langkah kompresi. Nah, tadi setelah bensin dan udara masuk ke dalam ruang bakar, ia akan dikompresi oleh piston, di mana dari titik mati bawah menuju titik mati atas. Oh ya, tadi dari intake yang pertama, mekanisme pertama itu dia dari titik mati atas ke titik mati bawah. Nah, kemudian yang kompresi dari titik mati bawah ke titik mati atas, di mana dia akan menekan oksigen dan bensin untuk ditekan dan dicampur secara merata, di mana mekanisme katup tersebut, katup intake dan katup buang akan tertutup dan akan mengkompresi bensin dan oksigen tersebut. Nah, selanjutnya ada langkah power. Di sini langkah power adalah langkah usaha, di mana
setelah bensin dan udara tadi dimasukkan atau ditekan oleh piston, nah akan tercampur rata. Nah, di sini besi akan memantikkan percikan api yang mana akan meledakkan bahan bakar dan oksigen yang telah dikompresi tadi dan memberikan energi mekanis di mana piston akan bergerak ke bawah dari dorongan gas atau fluida yang meledak ke dalam poros engkol. Nah, ke bawah nih. Jadi dari titik mati atas ke titik mati bawah. Selanjutnya ada langkah exhaust atau langkah buang. Nah, di mana di sini mekanisme katup output akan terbuka dan akan membuang sisa hasil pembakaran atau gas, di mana piston yang dari bawah titik mati bawah akan bergerak ke titik mati atas dan akan membuang gas menuju exhaust atau knalpot. Nah, ini adalah skematik dari motor bakar bensin 4 tak yang tergambar. Nah, saya selanjutnya akan menjelaskan tentang eh, langkah-langkah yang tertulis bagaimana sebenarnya langkah tersebut bekerja. Yang pertama tadi ada langkah hisap ya. Langkah hisap itu piston bergerak dari titik mati atas ke titik mati bawah. Pada saat ini katup masuk terbuka sedangkan katup buang tertutup. Kemudian campuran bahan bakar dan udara yang sudah tercampur di dalam karburator masuk ke dalam ruang bakar melalui katup masuk. Nah, tadi jadi ketika mekanisme katup terbuka itu bensin dan udara berasal dari karburator. Nah, menuju ke dalam ruang bakar. Nah, di dalam situ piston dari titik mati atas menghisap ke titik mati bawah, menghisap udara dan oksigen, yang mana itu adalah langkah yang pertama, langkah hisap. Kemudian lanjut ke langkah kedua, yaitu langkah kompresi. Nah, di sini piston bergerak dari titik mati bawah ke titik mati atas, di mana katup masuk dan katup buang tertutup sehingga gas yang ada di ruang bakar tidak keluar saat ditekan oleh piston yang mengakibatkan tekanan gas di ruang bakar akan naik. Beberapa saat sebelum piston mencapai titik mati atas, busi mematikan bunga api dan terjadilah pembakaran. Akibat pembakaran, tekanan akan semakin tinggi. Nah, di sini di langkah kompresi adalah langkah di mana piston akan menekan udara dan bensin ke titik mati atas, dia akan menekan di mana mekanisme katup tersebut di langkah kompresi ini akan kedua-duanya akan tertutup. Nah, di sini tidak ada ruang untuk oksigen dan bensin dapat keluar, dan di situ ada proses mengkompresian dan piston akan menekan dengan sangat tinggi sampai bensin dan udara mencapai tekanan di atas 9 sampai 12 atmosfer. Nah, kita lanjut ke langkah usaha atau pembakaran. Langkah ini adalah langkah di mana gas yang terbakar dengan tekanan yang tinggi akan mengembang dan kemudian menekan piston turun dari titik mati atas ke titik mati bawah. Nah, tadi itu adalah gas. Gas yang terbakar gas adalah fluida yang akan menekan piston turun dari titik mati atas ke titik mati bawah. Tenaga pembakaran ini kemudian disalurkan melalui connection rod dan selanjutnya akan diteruskan oleh crankshaft untuk diubah menjadi gerak puntir. Nah, disinilah terjadi energi mekanis dari sebelumnya adalah energi termal yang dimana diciptakan oleh eh, langkah usaha tersebut. Lanjut ke langkah yang terakhir, di mana langkah pembuangan. Nah, di sini adalah langkah exhaust, di mana tadi ada sisa-sisa pembakaran dari fluida atau gas yang dibakar oleh pemantik tadi setelah dikompresi. Pada langkah buang ini, katup buang akan terbuka, sedangkan katup masuk tertutup. Jadi mekanisme katupnya adalah katup buang akan terbuka dan katup masuk akan tertutup. Piston bergerak dari titik mati bawah ke titik mati atas. Gas sisa pembakaran akan didorong oleh piston keluar melalui katup buang menuju knalpot. Nah, ini tadi adalah empat langkah empat tak atau motor bakar empat tak, di mana langkah-langkah tersebut akan terus berputar dalam satu kali siklus akan menghasilkan empat langkah dan akan terus berputar sampai dengan motor tersebut menyala. Lanjut ke proses kelistrikan untuk pengapian empat tak. Nah, di sini ada sistem pengapian sepeda motor CDI-DC. Di sini adalah skematik yang telah saya berikan atau yang telah saya pasang.
Di sini kita akan mengenal beberapa komponen listrik yang akan memberikan pengapian kepada busi yang akan membersihkan api dan di mana akan meledakkan oksigen dan bensin tersebut. Oke. Di sini akan saya jelaskan satu-satu dari fungsi tersebut dan nanti akan saya jelaskan bagaimana skematik itu dapat bekerja. Nah, dari sini penjelasan kelistrikan motor bakar empat tak. Yang pertama, fungsi spool untuk mengubah energi mekanik mesin menjadi energi listrik. Nah, kita lihat di mana spool tersebut. Spool tersebut berada di sini. Ada di bagian crankcase motor, yaitu dia yang bergerak berputar menciptakan energi listrik dari energi mekanis yang diciptakan oleh mesin atau motor bakar tersebut. Nah, spool ini berputar dan akan membuat energi listrik sebesar 12 volt yang akan menuju ke relay. Nah, kita lanjut fungsi selanjutnya. Fungsi relay untuk membagi tegangan dan arus listrik untuk ICCU dan pengapian. Nah, jadi fungsi dari relay tersebut adalah membagi tegangan listrik 12 volt menuju ke aki atau ICCU dan akan juga membagi ke dalam pulser nantinya yang akan sampai ke dalam busi. Oke, kita lihat proses selanjutnya saja. Fungsi ICCU untuk menyimpan muatan listrik yang di recharge dari spool. Oke, kita lihat dari skematiknya. Nah, di sini di skematik tersebut kita lihat fungsi ICCU. Nah, di sini ada ICCU 12 volt di mana dia akan di recharge terus oleh oleh apa kutub positif nih yang berwarna merah ini akan recharge terus aki yang telah dipasang di sini yang sebesar 12 volt. Nah, terus lanjutan fungsi pulsar memberikan sinyal untuk sedia dan meneruskan ke coil untuk mematikan busi. Nah, di sini ada pulsar. Pulsar itu ada di bagian sini, di dekat dengan generator atau spool tersebut. Di mana di sini dia akan memberikan sinyal perputaran mesin, di mana kapan busi dapat memantikan api, di mana pulsar ini akan memberikan sinyal ke CDI dan di CDI akan menyalurkan ke coil dan coil akan menyalurkan ke dalam busi. Oke, kita lihat fungsi selanjutnya dulu. Fungsi CDI memberikan waktu kapan busi harus memercik. Nah, di sini CDI akan diberikan sinyal oleh pulsar, di mana pulsar akan memasukkan sinyal ke dalam CDI dan CDI akan memberikan muatan listrik kepada coil untuk dimasukkan ke dalam busi. Oke, kita lihat langsung fungsi selanjutnya, fungsi coil. Nah, di sini fungsi coil membesarkan tegangan dari 12 volt ke 20.000 volt. Nah, kenapa seperti itu? Karena spool atau generator dan ICC atau aki tersebut hanya bisa membuat listrik sebesar 12 volt. Nah, di sini fungsi coil ini sangat berpengaruh sekali karena fungsi coil ini merubah tegangan listrik yang tadinya hanya 12 volt akan berubah menjadi sekitar 20.000 volt sampai 30.000 volt. Di mana setelah tegangan listrik sudah mencapai 20.000 volt, dia akan disalurkan kepada busi. Nah, kita lihat fungsi busi. Fungsi busi memercikan api listrik 20.000 volt untuk proses pembakaran. Nah, busi di sini akan memercikan api yang tadinya dari awal, dari koil, dari CDI, dari aki, ICCU, relay, pulser, dan dari awal spool menggerakkan energi mekanis menjadi energi listrik untuk yang akhirnya akan dipercikan ke dalam ruang bakar tersebut dan akan memberikan energi mekanis yang akan terus berputar. Nah, itu tadi adalah fungsi dari kelistrikan atau penjelasan kelistrikan motor bakar empat tak. Nah, di sini tadi ada skematiknya. Kita lihat dari spool menuju ke relay. Relay akan membagi tegangan dan muatan listrik ke dalam ICCU atau aki dan akan mengubah listrik masuk ke pulsar akan memberikan sinyal kepada CDI dan CDI akan memberikan sinyal juga kepada coil dan akan eh, diteruskan kepada busi di mana tadi yang hanya listrik 12 volt menjadi 20.000 volt. Nah, selanjutnya saya akan setelah tadi kita melihat skematik daripada pengapian, nah kita lanjut ke perhitungan volume langkah piston displacement. Nah, volume langkah adalah volume yang terbentuk saat torak bergerak dari titik mati bawah ke titik mati atas. Nah, di sini kita akan menghitung kapasitas mesin dari motor bakar, di mana kita akan melihat nanti diameter silinder dan kita akan melihat
berapa langkah yang dapat digerakkan oleh piston tersebut. Nah, volume langkah dinyatakan dalam satuan sentimeter kubik yaitu cc. Nah, volume langkah disebut juga kapasitas mesin. Volume langkah dapat dihitung menggunakan volume tabung, yaitu luas lingkaran silinder dikali panjang langkah toraks, dan jumlah silinder mesin. Nah, ini salah ketik di sini ada, ini seharusnya L. Nah, kita lanjut contoh soal. Sebuah sepeda motor memiliki langkah 42 mm dan diameter silinder 56 mm. Berapakah kapasitas mesinnya? Nah, di sini kita lihat rumus yang dapat kita berikan yaitu V sama dengan seperempat dikali Pi dikali D dikali D persegi dikali L dan dikali N. Nah, V sama dengan seperempat dikali kita berikan Pi tersebut 3,14 dikali 5,6 persegi dikali 4,2 dikali satu. Satu ini adalah N. N ini adalah jumlah berapa silinder yang ada yang akan kita hitung. Nah, silinder yang kita hitung adalah hanya satu. Yang V sama dengan, nah hasil perhitungan tadi adalah V sama dengan seperempat dikali 3,14 dikali 5,6 persegi dikali 4,2 dikali satu silinder. Nah, itu tadi adalah proses perhitungan yang telah saya buat. Lanjut ke kekurangan motor bakar 4 tak. Nah, di sini kita harus melihat apa itu kekurangan dari motor bensin 4 tak, yaitu akselerasi yang dihasilkan lebih rendah dan konstruksi mesin yang lebih rumit. Nah, di sini kenapa akselerasi dikatakan lebih rendah daripada motor bakar 2 tak? Ya, dikarenakan dalam satu kali siklus dia membutuhkan 4 langkah toraks atau piston untuk menghasilkan satu kali tenaga karena ya, itu tadilah yang menjadikannya akselerasinya lebih rendah dan konstruksi mesin yang lebih rumit dikarenakan tadi ada mekanisme katup dan yang lain sebagainya. Di sisi lain, kelebihannya yaitu lebih hemat bahan bakar dan menghasilkan emisi yang lebih sedikit. Nah, dibandingkan dengan motor bensin 2 tak, motor bensin 4 tak ini lebih hemat bahan bakar dan lebih ramah lingkungan. Ya, walaupun ya pasti masih ada ya gas yang harus dibuang, tetapi lebih sedikit lebih ramah lingkungan daripada motor bensin yang lain. Oke, kita lanjut ke kesimpulan. Nah, di sini kita akan memberikan kesimpulan dari materi ini, yaitu mesin patah merupakan motor pembakaran dalam yang memiliki 4 langkah kerja piston, yakni langkah hisap, langkah kompresi, langkah usaha, dan langkah buang. Nah, jadi kesimpulan dari PPT yang telah saya buat atau judul yang telah saya dapatkan, yaitu ya ini. Mesin patak merupakan motor pembakaran dalam yang memiliki 4 langkah kerja piston, yakni langkah hisap, langkah kompresi, langkah usaha, dan langkah buang. Nah, tadi itu PPT yang telah saya jelaskan dari tadi mekanisme mesin, mekanisme kelistrikan dan bagaimana cara perhitungan kapasitas mesin yang telah dibuat. Oke, kemudian eh, kita akhiri. Terima kasih. Sebelumnya saya mohon maaf kepada Bapak Dr. Mareli Tolobanua, STPMSC. Maaf apabila saya banyak kesalahan dalam saya menjelaskan PPT yang telah saya buat sebelumnya. Saya akhiri, wabillahi taufik walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, 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 baik. Baik.